Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, fadlihi taqsal ghayat, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita taufik hidayah hingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, atas izinnya kita bisa dipertemukan dalam kesempatan yang mubarakah ya. Untuk kita masih berada di bulan Muharram, di mana di penghujung bulan Muharram ini hendaknya kita memanfaatkan amal saleh sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Karena di bulan ini kata Rasulullah dalam hadisnya, ini adalah bulan yang Allah muliakan dan Allah sucikan. Makanya ada 4 bulan dalam 12 bulan yang termasuk bulan haram. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, ada 12 bulan yang Allah catatkan, yang Allah pilih untuk setahunnya, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah cantumkan nama-nama bulan. Dan dari nama-nama bulan itu ada 4 bulan yang Allah pilih sebagai bulan yang suci. Di bulan ini Rasulullah dilarang berperang. Di bulan ini tidak boleh menumpahkan darah. Bahkan tidak boleh mencabut tangkai-tangkai pohon. Tidak boleh berburu di bulan ini. Bayangkan, ini karena bulan mulia ini, maka perang aja tidak boleh dilakukan pada bulan ini. Makanya kemudian ayatnya melanjutkan, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian menzolimi diri kalian di bulan ini. Maka para ulama mengatakan, kalau kezaliman di bulan ini dilipat gandakan dosanya, hukumannya oleh Allah, maka sebaliknya pahala di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Semua amal soleh di bulan Muharram, ada 4 bulan ya, di bulan Muharram, kemudian Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Biasanya Rasulullah menyingkat dengan thalatha mutawaliyat. Mutawaliyat itu yang berurutan. Bulan 11 Zulqa'dah, bulan 12 Zulhijjah, bulan 1 Muharram, dan bulan 7 Rajab. Uniknya dari 4 bulan ini, ada ibadah-ibadah yang tidak ditemukan di bulan yang lain. Contoh, bulan Zulhijjah itu bulannya para pemusim atau para jamaah haji. Tidak ada haji kecuali di bulan Zulhijjah. Kalau dia di luar bulan Zulhijjah, maka dia tidak sah hajinya. Dan itu ada tanggal-tanggalnya. Tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah namanya. Tanggal 9 Zulhijjah sampai kiamat ini Bapak Ibu sekalian, nggak akan geser. Dan inilah enaknya tanggal Islam, nggak bisa berubah Bapak Ibu sekalian. Sampai kiamat 1 Muharram ya tahun baru Islam. Sampai kiamat 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah adalah Idul Adha. 1 Syawal adalah Idul Fitri. Iya. Tidak akan bergeser, berbeda dengan tanggal miladi. Tanggal miladi bisa bergeser. Ya, hari ini tanggal sekian kita Idul Fitri, tahun depan tanggal sekian. Kalau kita pakai patokannya Januari, Februari, dan ini yang buat bukan umat Islam. Yang dibuat oleh umat Islam lewat penanggalannya Umar bin Khattab, itu adalah bulan-bulan ini. Dan penamaannya bukan dari Umar, penamaannya dari Rasulullah. Yang menamakan bulan itu Ramadan Allah, yang menamakan bulan itu Muharram Allah.
Yang menamakan bulan itu Rajab Allah. 12 bulan ini dinamakan oleh Allah. Nanti untuk lebih mudahnya dibaca dalam surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ada 12 bulan yang Allah tetapkan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Lalu Allah mengatakan yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Hari itu juga Allah ciptakan, oh ini bulan saya Muharram, ini Safar, ini Rabiul Awal, ini Rabiul Tsani, dan beserta kejadian-kejadiannya. Oh di bulan Ramadan saya turunkan Al-Quran. Di bulan Muharram ada nanti kejadian Ashura, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Allah menyelamatkan Nabi Musa. Makanya kemarin kita puasa tanggal 10 Muharram, namanya puasa Ashura. Kenapa kita puasa? Karena di situ Allah menyelamatkan siapa? Nabi Musa. Setiap tanggal-tanggalnya paten, Pak. Dan setiap bulan-bulannya begitu seterusnya, tidak akan pernah berganti. Nah, kemudian Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran pada satu malam namanya Lailatul Qadar. Yang dimana malam itu kata Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak akan bergeser. Tanggalnya itu jelas di setiap 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, hanya di situ saja. Dan kalau kita urutkan hanya 9 hari. 21, 23, 25, 27, 29, 5 hari bahkan. 10 hari itu Rasulullah beriktikaf untuk mencari 1 hari di antara 5 hari ini. Apa itu malam Lailatul Qadar? Tidak akan ada nanti malam Lailatul Qadar di bulan Muharram, tidak ada. Sebagaimana tidak mungkin puasa Asyura di bulan Ramadan, karena semua sudah punya jatahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang paling cerdas beramal soleh adalah orang yang paling tahu waktu-waktu dalam Islam. Bayangkan Pak, seandainya ada yang tidak puasa Asyura kemarin, tidak usah saya tanya, ya, tanggal 10 Muharram, dia sudah rugi 1 amal soleh yang dihapuskan di dalamnya 1 tahun dosa. Anda bayangkan itu. Waktu bulan Zulhijjah, ini kan Muharram. Bulan lalu namanya bulan Zulhijjah kan. Kalau ada yang tidak puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah waktu itu, betapa ruginya dia. Kita bisa bayangkan itu. Kata Rasulullah, siyamu Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Coba kita bayangkan. Jadi sebenarnya kalau Anda mau tahu rahasia agar bisa istiqamah di jalan Allah, rahasia bisa terus berada dalam keimanan yang baik, rahasia Ustadz gimana caranya agar kemudian saya tidak tergoda dengan fitnah-fitnah dunia, Ustadz gimana caranya agar saya bisa istiqamah di jalan Allah, ketahui agamamu. Tahu tentang agama harus tahu tentang waktu, karena agama berbicara waktu Bapak Ibu sekalian. Semua dalam kegiatan ibadah, semua dalam kehidupan manusia itu intinya, kuncinya waktu. Makanya masing-masing ada jatahnya dan masing-masing ada ibadahnya Bapak Ibu sekalian. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling tahu apa yang harus dikerjakan di waktu apa dia mengerjakan. Saya kasih contoh sederhana ya. Saya ceramah ini Pak. Kalau orang cerdas dia akan dengar ceramah saya. Tapi kalau ada orang rajin ibadah tapi tidak cerdas dalam beramal, maka mungkin dia pergi di ujung, dia pergi buka Quran lalu dia mengaji. Dua-duanya amal soleh Pak. Mengaji amal soleh, dengar ceramah amal soleh. Tapi mohon maaf, pada kesempatan kali ini ketika dua amalan ini bergabung, ketika ada dua amal soleh, mengaji dengan mendengar ceramah bersamaan, maka orang cerdas yang tahu manfaatnya, yang tahu hadisnya dan tahu manfaat waktunya, maka dia akan pilih untuk dengar ceramah. Kenapa? Karena kalau Anda mengaji, Anda bisa lakukan di tempat yang lain. Satu. Yang kedua, kalau Anda mengaji, Anda tidak akan dapatkan berkahnya majlis ilmu. Yang kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini sedikit yang tahu teman-teman. Kata Rasulullah, tidak berkumpul satu orang di rumah Allah
Mereka ada ayat Quran yang dibahas, ada hadis Rasulullah yang dibahas. Ceramah, kalau kita bahasa sederhana, tidak kumpul kita, apalagi di masjid, di rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah, ada ayat yang dibaca. Illa, 4 manfaatnya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, hatinya diberi ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat. Rezeki, utang dilunasi, yang belum punya anak, rajin kajian itu memberikan itu semua. Rahmat Allah, dan termasuk rahmat Allah kesehatan. Makanya ada seorang syekh yang kemudian terkena COVID di Arab Saudi. Ketika dia terkena COVID, Bapak Ibu sekalian, dia menangis. Apa yang dia tangisi tahu nggak? Ketika dia terkena COVID, ternyata ketika dikonfirmasi, bukan yang dia tangisi adalah penyakitnya. Yang dia tangisi adalah karena ketika terkena COVID, dia tidak bisa ikut ceramah. Dia tidak bisa memberikan ceramah. Dia tidak bisa memberikan majelis ilmu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena bagi kami ustadz-ustadz dan bagi syekh-syekh di Arab Saudi, syekh-syekh di Sudan, di mana tidak ada gunanya kami punya ilmu kalau kami tidak isi ceramah. Nanti bermanfaat ilmu kami kalau kami datang majelis seperti ini. Makanya biar jauh kita datang, Pak. Subhanallah. Dari Baruga kita punya rumah. Kenapa kita datang ke Tanjung Bayang? Karena saya tahu manfaatnya. Maka orang cerdas itu usianya singkat, Pak. Tidak ada manusia itu bisa hidup selamanya. Tapi orang cerdas itu tahu apa yang harus dia lakukan di saat apa. Contoh Bapak Ibu sekalian, saya kasih hal sederhana. Ini yang lain lagi ya. Tadi saya lanjutkan dulu. 4 manfaatnya majelis ilmu. 1, ketenangan hati. Coba mungkin dengar ceramah, pulang ke ceramah pasti tenang hati kita. Yang kedua, dicurahkan rahmat. Yang ketiga, dikelilingi malaikat. Malaikat mengelilingi orang. Bapak Ibu sekalian, kalau berkumpul orang baik begini semua dalam sebuah ceramah, malaikat juga kumpul. Apa yang dia bikin malaikat? Jangan Anda kira dia juga pergi hanya untuk berkumpul saja. Tidak, dia mendengarkan ceramah. Makanya pernah nggak dengar orang Bugis bilang atau orang Makassar bilang, nak kalau hari Jumat itu datang, cepat-cepat kau datang, cepat-cepat pergi sholat. Kenapa cepat-cepat pergi sholat? Karena nanti kalau khotib sudah naik di atas mimbar, itu sudah tidak ada malaikat catat pahalamu. Itu betul. Ada hadisnya, hadisnya Bukhari. Kata Rasulullah SAW, yang datang di awal mendapatkan onta, datang lebih setelahnya mendapatkan sapi, datang setelahnya mendapatkan kambing, dapat setelahnya mendapatkan ayam, dapat setelahnya mendapatkan telur. Dan ini onta, sapi, kambing, ayam, telur bukan dari saya, dari Rasulullah. Harga satu onta, Pak, itu kalau direalkan itu 10.000 real. 10.000 real itu 40 juta onta. Kalau satu telur 2 real, 2 real itu 8.000. Iya. Anda bisa bayangkan pahalanya jauhnya. Tapi ini bukan kiasan dan ini bukan dongeng. Rata-rata justru anak muda kita nanti khatib mau selesai, biasa khatib baru mau bilang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni, baru itu anak muda masuk semua. Itu kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak tahu pahalanya. Saya katakan, andaikan itu hadis tadi diterapkan dalam bentuk uang, percaya Kak Pak, jam 11, kalau jam 12 khutbah Jumat, jam 11 penuhi masjid. Karena setiap yang datang jam 11 dapat transferan 40 juta, harga 1 ekor onta. Tapi mohon maaf, orang tidak tahu pahalanya. Karena tidak ada yang yakin bahwa ada surga, sebagaimana yakin ada kehidupan. Begitu biasanya orang. Makanya pernah satu kali saya kerjai anak muda di Pinrang, Pak. Waktu saya di Pinrang, anak muda pergi duduk-duduk di belakang. Saya naik, Masjid Muhammadiyah di kota Pinrang. Besar itu masjid, penuh orang Bapak Ibu sekalian. Sebelum corona ini, sebelum corona. Anak muda ngerokok, duduk di atas motor, ada yang main game, ada. Saya bilang, Masya Allah, dia tidak ada yang mau masuk, ini anak-anak muda. Makanya kemudian saya ubah strategi ceramah saya, Pak. Biasanya khutbah pertama panjang, khutbah kedua pendek. Kubaleki. Saya khutbah pertama 5 menit. Apa yang terjadi? Saya khatibnya, saya pendek saja. Setelah saya baca, kan biasa kalau kita mau duduk di antara 2 khutbah, kita baca apa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sair muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurul barrur rahim. Duduk atau? Saya duduk ini Bapak Ibu sekalian. Ini karena mereka tidak punya ilmunya, Pak. Andaikan mereka tahu ilmunya, lain cerita. Waktu saya duduk, Pak,
Itu yang dari motor lompat, yang duduk lari, berdiri semua di pintu, Pak. Ibaratnya orang, Bapak Ibu sekalian, dia sudah cari tempat di mana kayak ini nanti duduk. Berdiri, ada yang begini, duduk cari begini. Awalnya begini, Pak. Awalnya begini berdirinya sambil lihat-lihat. Itu anak muda kumpul. Tak kalanya saya khutbah kedua 10 menit, Pak. Berubah berdirinya dari begini jadi begini. Wih, lamanya. Saya bilang, saya kasih dengar kok ceramah anak muda. Saya kasih dengar ceramah, saya kasih dengar, Pak. Malu Tommy kalau dia keluar lagi. Nih, dia duduk di situ, dia berdiri, dia tatapi saya tatapi lagi. Saya katakan, Anda tahu kalau ada, saya kasih begini-begini, Pak. Kan banyak mereka, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka nggak paham, Pak. Kalau mereka paham hadisnya, kata Rasulullah yang mempercepat langkahnya sholat Jumat, dapat 1 ekor onta, duluan datang onta, datang setelahnya sapi, datang setelahnya kambing, datang setelahnya ayam, datang setelahnya telur. Dan ketika khatib sudah naik, ditutup buku malaikat, malaikat juga masuk dengar ceramah khutbah. Malaikat juga dengar, Bapak Ibu sekalian. Anda bayangkan, malaikat kalau sudah naik khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan ada azan toh. Kalau sudah naik itu dia tutup dan dia tidak menjaga. Artinya apa? Semua yang datang setelah khatib naik, maka dia tidak dapat pahala, biar telur tidak dia dapat. Andaikan, Bapak Ibu perhatikan, andaikan kita yakin ini, seandainya ini tadi 1 ekor onta, 1 sapi, 1 kambing, diuangkan saja, saya yakin, Pak, tidak ada anak muda terlambat sholat Jumat. Karena Nabi bilang, kalau datang kecepat 40 juta didapat, langsung masuk rekening. Andaikan langsung ditransfer ini, Pak. Seandainya kita terapkan 1 kali peraturan begitu di Sulsel, coba, saya yakin tidak ada orang mau terlambat sholat Jumat, Pak. Semua akan cari 40 juta harga 1 ekor onta. Sapi 28 juta, paling murah sapi 14 juta. Semua akan cari, Pak. Kambing yang paling mahal 5 juta. Ada yang murah-murah 1,5 juta, 2 juta. Semua. Siapa mau dapat ayam? Kalau ada harga onta, cuman karena tidak ada ilmu. Makanya subhanallah, dalam beragama Bapak Ibu sekalian, sederhana rumusnya. Ketahui, cari tahu apa amalan yang tepat di waktu yang tepat. Istiqamah itu, Bapak Ibu sekalian. Itu tadi saya katakan, kalau ada orang majelis ilmu terus ada yang mengaji, rugi. Ada yang majelis ilmu cuman setengah ji dia dapat, rugi. Kenapa rugi? Karena kata Rasulullah. Ini tahu lagi ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah, majtama qaumun, tidak berkumpul satu kaum, fi baitin min buyutillah, di rumah dan rumah Allah, illa, kecuali ketika mereka mendengarkan ceramah, ila akhirih, sampai akhirnya, thumma, lalu dia menutup dengan mengatakan doa kafaratul majlis. Apa doanya kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasulullah, tidak berkumpul seseorang mendengarkan ceramah di rumah Allah sampai selesai, kecuali kalau dia membaca selesainya, dia ikut sampai selesai, lalu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kafaratul majlis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan diampuni semua dosanya ketika dia berdiri. Kumu maghfurina lakum. Makanya biasa saya, Pak, biasa kayak singgah di masjid tuh, tiba-tiba ada penceramah. Kalau saya singgah terus ada penceramah dan saya tidak ada jadwal, saya lebih bagus tunggu sholat. Apa saya bilang dalam hati? Saya tinggal tunggu ini ceramahnya selesai, saya baca doa kafaratul majlis, dikatakan kepada saya, kumu, berdirilah. Kan kalau kita sudah majlis begini kan pasti berdiri, Ki. Tanda selesainya majlis. Maghfurina lakum, sudah diampuni dosa-dosamu. Coba subhanallah, saya berpikir betapa banyaknya amalan-amalan dalam Islam yang sederhana, Pak. Sederhana. Suatu ketika syekh saya ditanya, kan baca hadis ini toh. Setelah dijelaskan ini hadis, ada seorang orang Sudan, Pak, waktu saya S2 di Sudan. Ada pengusaha, kelihatan gemuk, baru kemudian HP-nya mahal semuanya, bajunya mewah dan seterusnya. Lalu kemudian orang Sudan ini bertanya sama syekh, ya syekh, apakah hadis itu berlaku bagi saya yang tidak berniat datang? Kan ini kan ada orang datang memang niat tahu majelis, ada yang cuma singgah. Apakah hadis itu berlaku kalau saya juga ikut dengar ceramah ini sampai selesai?
Yang kalau saya sudah dengarkan sampai selesai, saya berdiri lalu saya baca doa kafaratul majlis dan diampuni semua dosa saya. Apa kata Syekh? Apa yang membuat engkau ragu Allah mengampuni dosamu, sedangkan Allah membersamaimu dengan malaikat-malaikatnya? Kata Syekh, kenapa orang pendatang saja juga diampuni? Karena ketika dia masuk majlis, dia duduk dengar ceramah, dia ikut majlis itu, bukan masalah dia bawa dosa atau tidak. Masalahnya dia sedang duduk bersama para malaikat-malaikat Allah. Yang mana kalau malaikat-malaikat itu sudah mendoakan mereka, akan diampuni dosa-dosa mereka. Itulah kenapa saya bilang tadi, kalau Anda mengaji sekarang, saya tidak marah, Anda tetap dapat pahala. Tapi mohon maaf, pahalanya berbeda kalau Anda dengar ceramah. Bangun subuh Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda bangun subuh, tersisa waktu sedikit sekali. Ada sholat tahajud, ada sholat witir. Kalau tinggal 3 menit azan subuh, apa yang harus Anda lakukan? Jangan tahajud Pak. Kalau tinggal 3 menit waktu sholat witir. Bedakan sholat tahajud dan sholat witir. Sholat tahajud itu 2-2-2-2. Itu Rasulullah pernah kerjakan dan pernah ditinggalkan. Tapi ada satu sholat malam. Nah, ini banyak yang pasti tidak tahu ini. Ada satu sholat Pak, sunnah, yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Namanya sholat witir. Dan sholat witir itu minimalnya 1 rakaat. Anda bangun, masih ada 3 menit sebelum azan subuh. Jangan sia-siakan. Karena saking pentingnya ini sholat, Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Baik kalau dia bersafar keluar kota atau kalau dia di Madinah. 1 rakaat. Saya katakan 1 rakaat itu berapa menit? Tidak sampai 1 menit. Apalagi kalau kau cuma baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, 1 menit tidak sampai saudara. Paling lama 2 menit untuk 1 rakaat. Coba Anda bayangkan. Ini pentingnya ilmu Bapak Ibu sekalian. Bayangkan bangun sholat, biasanya orang bilang, mau subuh. Padahal Anda tidak tahu bahwa batasan sholat malam itu sampai adzan subuh. Dan kalau Anda disuruh pilih, ada kan tahajud 11 rakaat. Biasanya Rasulullah 2, 8, ditutup dengan 2, 1 atau langsung 3. Total berapa? 11. Kalau Anda tahu amalannya, yang paling pertama Anda lakukan kalau misalkan waktu tinggal sedikit, witirnya dijaga. Saya kasih lagi satu contoh. Kenapa harus pintar memilih amalan di waktu-waktu tertentu. Hari Jumat, setelah sholat asar, ya. Ini setelah sholat asar hari Jumat Pak. Ya. Biasanya banyak orang yang salah faham. Itu kan baca sunnah surah apa coba hari Jumat, malam Jumat? Surah Al-Kahfi. Biasanya ada orang karena sibuk Pak. Jadi kalau malam Jumat itu berarti Kamis maghrib. Maghrib hari Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Sampai maghrib hari Jumat itu namanya 1 hari. Ya, kalau dalam Islam maghrib patokannya, azan maghrib. Kalau Anda sudah masuk, kan ada sunnah membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu dibaca berapa? 110 ayat kira-kira. Itu kalau Anda baca semua, Anda butuh waktu minimal setengah jam atau 1 jam. Tapi kan ada orang disibukkan Pak. Mungkin dia lagi jaga mamanya yang sakit, ada mungkin jaga bapaknya atau siapapun, sehingga dia lupa baca Al-Kahfi. Perhatikan ya. Terus dia baru ingat. Kapan dia ingat? Tinggal 5 menit lagi. Perhatikan ini. Tinggal 5 menit lagi adzan maghrib. Artinya kalau dia baca Al-Kahfi pun tidak cukup waktu. Paham Ki? Apa yang harus dia lakukan? Kalau saya tidak perlu baca Al-Kahfi di 5 menit itu. Kalau saya maksimalkan berdoa. Karena ada amalan yang lain Pak yang harus dikejar. Kata Rasulullah, ada satu waktu. Dengarkan ini anak muda yang jomblo-jomblo, ya, mau menikah betul-betul, tidak ada uang pandainya kodong. Minta kau di sini. Ya. Yang belum punya anak, yang punya hajat, yang mau lulus kuliah, yang mau apa? Ini waktu doa, tidak tiap hari datang Pak. Seminggu sekali ini waktu. Cuma tidak ada yang tahu, sedikit sekali yang tahu. Ya, bukan tidak ada yang tahu, sedikit sekali yang tahu. Dimana kalau Anda berdoa di waktu ini, Allah jawab doa Anda. Coba buktikan. Kalau Anda jomblo, saya berani jamin. Kalau Anda belum menikah, kalau Anda rutinkan, datang ke saya. Ada di Instagram saya tuh, YouTubeku ada ji, iya, Facebookku ada.
Rutinkan ini minimal sampai 6 bulan. Kalau belum ketemu jodohmu, cari Kak. Saya siap tanggung jawab. Serius, asal kau betul-betul berdoa. Karena yang jadi jaminan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ada satu waktu di hari Jumat, tidaklah seorang hamba mengangkat tangannya lalu berdoa kecuali pasti Allah jawab doanya. Kata para sahabat, kapan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setelah sholat asar sampai datang waktu maghrib. Dan berkata para ulama, semakin dekat waktu maghrib, semakin mustajab doa. Jadi kalau tinggal 5 menit, tidak cukup dibaca Al-Kahfi, mending pakai berdoa. Setelah kemudian Anda sholat maghrib, baru Anda qodok baca Al-Kahfi itu dengan mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan saya tetap dapat pahala baca Al-Kahfi karena saya lupa. Setelah maghrib, tapi jangan lewatkan menjelang maghrib baca doa. Ini pentingnya ilmu, Pak. Kalau Anda tidak dengerin, Anda tidak tahu ilmunya. Kalau Anda berdoa setelah sholat asar di hari Jumat sampai menjelang maghrib, dan semakin dekat azan maghrib semakin dikabulkan doa, dengan Anda berdoa di waktu lain beda kualitas. Paham nggak maksudnya? Karena ada namanya istilahnya waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan doa. Siapa yang kasih tahu ini Ustadz? Ya Rasulullah lah. Masa kita mengarang-ngarang? Nggak mungkin. Yang memberitahukan ini siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang berdoa di waktu ini kecuali Allah pasti jawab semua doanya. Wih. Sahabat sampai bertanya, kapan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setelah salat asar sampai datang waktu maghrib. Penting, Pak. Jadi apa amalan paling bagus sebelum maghrib, azan maghrib di hari Jumat? Apa amalan paling bagus? Jangan baca Quran, berdoa. Maka setiap amal itu ada tempatnya dan setiap amal itu ada waktunya, Pak. Memang dua-dua dapat pahala. Kalau saya mengaji dapat pahala, kalau saya berdoa dapat pahala. Tapi ruginya karena saya tidak amalkan sunnah Rasulullah, yang kata Rasulullah, dikabulkan doamu semua di waktu itu. Sedangkan di waktu yang lain belum tentu dikabulkan, Pak. Apalagi kalau kita banyak dosa. Jadi kalau Anda, Ustadz, saya dari dulu berdoa mau menikah, tidak dapat jodohnya. Ketemu jodohnya tidak cukup uang pandainya. Ada saja masalah. Ketemu jodoh ada uang pandai, tidak setuju mamaku, Ustaz. Itu kalau jomblo, iya. Kalau misalnya ada yang sudah menikah, Ustaz, saya mau menikah, Ustaz. Saya mau punya anak, Ustaz. Sudah berobat, sudah apa, tapi belum ketemu, Ustaz. Gimana caranya? Saya bilang subhanallah, doa itu juga ada caranya, ada waktunya. Coba kau bertamu ke wali kota malam-malam jam 12 malam, kira-kira bagaimana? Tidak mungkin dia terima, Pak Wali Kota. Anda bertamu ke gubernur jam 12 malam, nggak mungkin dia terima. Masing-masing manusia saja ada waktu-waktunya kita bertamu, ada waktu-waktunya kita bicara, ada waktu-waktunya kita kemudian kita sampaikan kebutuhan kita. Begitu juga dengan Allah. Allah sudah menentukan waktu-waktunya. Kalau kau berdoa di waktu ini, saya jawab doamu. Itu dalam sepekan habis sholat asar di hari Jumat. Kalau Ustadz lama dulu tunggu hari Jumat, Ustadz, saya mau tiap hari berdoa supaya semakin cepat hajatku dikabulkan Allah. Lama sekali mak menjomblo ini, Ustadz. Lama sekali mak belum punya anak. Lama sekali utangku ini belum lunas. Ada waktu. Kalau Anda cari yang per hari, ada. Waktu paling mustajab dalam satu hari 24 jam. Kalau tadi kita bicara waktu paling mustajab doa dalam satu minggu setelah sholat asar hari apa? Jumat. Kalau Anda bertanya, Ustadz, saya mau yang harian. Apa? Kapan saya harus bangun berdoa? Yang mana doa saya cepat sekali dikabulkan Allah. Jadi ibaratnya, kalau orang di waktu yang lain saya 6 bulan baru dikabulkan, di waktu ini kalau saya rutin 1 bulan bisa dikabulkan. Coba Mi. Iya. Kalau ada yang mau tes-tes, ya paling enak jomblo jadikan kelinci percobaan. Siapa mau tes-tes jomblo? 1 bulan mau. Coba kau di waktu ini berdoa. Dan jangan lewatkan setiap Jumatnya. Khususnya menjelang maghrib. Tinggalkan semua temanmu, mojok di masjid, wudu langsung mojok, jangan ada yang ganggu, berdoa kok. Nangis-nangis minta serius. Saya berani jamin, tidak sampai 1 bulan. Bahkan mungkin kalau kau semakin khusyuk, semakin banyak nangismu, banyak keajaiban kau lihat. Dan saya sudah buktikan, saya berapa ratus orang saya kasih menikah anak muda, Pak. Begitu saya kasih amalan. Coba kau amalkan. Masalahnya kau belum amalkan, kau ragu duluan sama Allah. Kau kira yang kasih menikah kau Allah? Bukan. Kau kira yang kasih menikah kau uang? Bukan. Allah.
Kau kira yang kasih menikah ke orang tua? Bukan Allah. Berapa anak muda saya kasih menikah, Pak? Uang paneknya orang lain yang bayarkan. Berapa anak muda saya kasih menikah? Mulai dari pertentangan daerah, orang Bugis saya kasih menikah dengan orang Makassar. Ada lagi istilahnya anak pertama tidak boleh dengan anak ketiga. Daerah atas dengan daerah bawah itu Pak susah sekali. Pernah saya kasih menikah anak laki-laki orang Sidrap. Calonnya keturunan Karaeng Jenek Ponto. Susahnya Pak. Orang Sidrap dikasih ketemu orang Jenek Ponto Pak. Keras semua. Sidrap keras suaranya, Jenek Ponto juga tidak kalah keras Pak. Baku hantam ki Pak. Mentok itu Pak di masalah panai, bayangkan. Karena ada istilahnya kalau Karaeng itu anak-anak keturunan Karaeng, kalau di Bugis keturunan Andi begitu ya. Kalau di sini ada tong keturunan Karaeng. Saya ke Jenek Ponto itu waktu karena anak binaanku ini. Sudah sepakat 50 juta Pak. Tiba-tiba di tempat naik 75. 25-nya itu orang Sidrap tidak terima. Karena dia bilang, kita ini orang Bugis satu kali bicara. Dia bilang orang Jenek Ponto, bukan masalahnya begitu. Memang uang mahar 50 juta. Tapi kan ada istilahnya, cotok kudanya. Lain, serius kah ini? Ada istilah uang buka pintu Pak. Percaya Ki. Tanya kalau ada orang Jenek Ponto. Ada istilahnya uang buka pintu. Ada uang pikul beras. Nah itu kalau ditotal keluar lagi uang berapa? 25 juta. Ini kejadian 6 tahun yang lalu kira-kira. Subhanallah Pak. Berdebat. Wah, tidak benar ini. Pas azan maghrib Allah selamatkan saya. Dan itu pas hari Jumat. Berdoa mami itu sebelum azan. Bunyi di masjid saya keluar. Saya pergi berdoa. Saya ya Allah carikan jalan tengah ya Allah. Carikan jalan tengah. Saya keluar Pak. Tiba-tiba azan maghrib. Kita sholat semua dulu. Depending setelah maghrib dilanjutkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sudah adzan maghrib, tiba-tiba itu imam masjidnya, yang imam masjid inilah yang menjadi penengahnya, istilahnya walinya ini perempuan, yang orang Jenek Ponto. Tiba-tiba masjid itu berdiri, kita kedatangan tamu istimewa, ada Ustadz Farrozi dari Makassar, kita kasihkan beliau kesempatan kultum 7 menit. Baru saya bilang dalam hati, ya Allah, mungkin ini jawaban dari doa-doaku. Kenapa saya bilang begitu Pak? Padahal saya tidak pernah berniat ceramah ini. Di hatiku tadi waktu saya berdoa saya bilang ya Allah selesaikan kodok ini masalahnya. Jangan sampai orang jauh-jauh dari Sidrap datang kodok ini orang tuanya semua tidak jadi gara-gara uang 25 juta. Saya berdoa. Tapi ketika itu Pak imamnya yang menjadi Karaeng desanya juga di situ Pak berdiri lalu dia bilang kita kedatangan Ustadz Farrozi dari Makassar. Rasa-rasanya tidak bagus kalau kita sia-siakan kedatangan beliau. Kita persilakan beliau isi kultum. Apa yang saya bilang dalam hatiku Pak? Saya bilang alhamdulillah. Ini jawabannya Allah. Kenapa saya bilang begitu Pak? Karena ini kesempatan bagi saya ceramah bagaimana memudahkan urusan orang lain. Ada itu bapaknya perempuan Pak. Saya naik di atas. Yang paling pertama saya angkat hadisnya Rasulullah. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abd, maka al abdu fi auni akhi. Kita itu harus saling memudahkan urusan orang lain. Karena kata Rasulullah, siapa yang mudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan urusannya. Saya hantam lagi Pak ayatnya, surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Tapi tidak kulihat bapaknya ini perempuan, tidak. Tapi saya yakin dan mengerti kodeko ini. Saya kasihkan cerita. Saya katakan dalam Al-Quran Allah mengatakan, hai orang beriman, kalau kau menolong hamba Allah, Allah pasti menolongmu. Saya katakan di antara cara menolong Allah, kadang-kadang cara kita menolong Allah adalah dengan menolong hamba Allah. Bagaimana cara menolong hamba Allah? Kadang-kadang apa yang mereka butuhkan dari kekurangan yang mereka punya kita berikan. Kalau kemudian kita bisa memudahkan urusan orang lain, kenapa kita persulit? Bukankah Allah yang berjanji bahwa Dia akan mempermudah urusan hambanya selama hambanya mempermudah urusan saudaranya? Begini-begini kuliah itu bapaknya. Saya bilang aman negara ini. Alhamdulillah aman negara. Dan betul ikhwan, serius kah ini? Setelah saya selesai semua saya cerita itu bagaimana ketika Rasulullah dimenangkan di perang Badar cuma 300 orang lawan 30.000 orang. Bagaimana caranya menang? Karena semua ini yang ikut di perang Badar semuanya mengorbankan hartanya untuk menolong hamba Allah. Semuanya memudahkan urusan saudara-saudaranya.
Selesai saya turun Bapak Ibu sekalian. Mau keluar pakai sepatu, saya kan biasa pakai sepatu kets begitu ya, Skechers atau apa. Kan agak duduk-duduk, harus duduk sedikit. Nah. Pas saya pakai begini, duduk tong itu bapak samping. Bukan imamnya nih, bapaknya Pak, bapaknya. Langsung dia bisiki, Kak Ustaz, sudah mi Ustaz, saya tutupi 25 jutanya. Tapi jangan bilang-bilang sama istriku. Saya bilang, jadi saya bilang aman ini Pak. Bilang, iya Ustaz, saya yang amankan 25 jutanya. Saya bilang, alhamdulillah Pak. 25 jutanya dia yang tanggung. Jadi berapa kesepakatan? Saya bisik nih bapaknya itu laki-laki. Saya bilang, Pak, kalau Nabi bilang ki 75 juta, bilang meki iya. Bagaimana caranya Ustaz 50 juta uangku? Nabi siki Kak tadi bapaknya perempuan 25 jutanya dia yang tanggung. Jadi bilang meki saya sudah meki transfer. Betul Ustaz. Saya bilang itu manfaatnya tadi kita pergi berdoa dulu baru ceramah. Kalau saya tidak tahu Pak, saya tidak punya uang mungkin untuk tutupi 25 juta. Tapi kita punya Allah. Hari Jumat setelah sholat asar, pas bunyi masjid belum azan, saya berdoa, ya Allah, cari jalan tengahnya ya Allah. Malu sekali kodong ini keluarga sidrap. Nah keluar tetangga sudah tahu bahwa pergi melamar keluarganya di Jeneponto. Kalau dia pulang dan tidak jadi gara-gara uang 25 juta Pak, bayangkan. Semuanya bersikeras Pak. Iya, orang Jeneponto bilang tidak bisa juga kami acara kalau tidak ada kuda. Dia bilang orang sidrap tidak harus kuda Pak. Iya. Dia bilang kami juga malu ini keturunan Karaing kalau tidak ada kudanya. Saya tidak bisa salahkan keduanya. Karena juga pihak perempuan tidak memperberat kecuali memang karena adat istiadat yang ada di situ. Tapi begitulah Allah. Itulah yang dinamakan cerdas beramal di waktu-waktu yang tepat. Makanya ilmu untuk tahu, oh saya waktu ini saya harus apa, waktu ini saya harus apa, amalan apa di waktu ini, itu penting. Karena saya bilang mengaji pahala, dengar ceramah pahala. Tapi mohon maaf, kalau kau mau dengar ceramah habis isya, ceramah saya tidak bisa karena habis isya ada jadwalku yang lain. Iya. Maka kesempatan inilah yang kemudian dikawal dalam keadaan Islam itu sebagai amalan-amalan terbatas di waktu terbatas. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada kisah yang sangat dahsyat menutup ceramah kita pada kesempatan hari ini, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersama sahabat terbaiknya Abu Bakar As-Siddiq. Lihat gini amalan, dahsyat ini juga. Kalau anda bisa amalkan juga ini. Tadi kan ada waktu-waktu ya yang saya kasih tahu. Berdoa setelah sholat asar di hari Jumat. Malam, tiap malam sepertiga malam. Kalau anda cari seperti setiap harinya Ustadz kapan waktu mustajab? Setiap harinya waktu mustajab sepertiga malam terakhir. Kapan itu Ustadz? Yang waktu kalau anda berdoa Allah tidak akan tolak. Kapan itu? Setelah selesai. Mungkin sepertiga malam terakhir itu sekitar jam 2. Ini kalau kita bagi malam itu dari setelah sholat isya. Setelah anda selesai sholat isya sampai adzan subuh itu waktu malam. Maka tahajud boleh. Tidak ada yang melarang tahajud sebelum tidur, tidak ada. Jadi salah besar kalau ada orang bilang tidak bisa Pak tahajud Ustadz. Kenapa? Belum pekat tidur. Itu salah. Tahajud itu boleh tidur dulu, boleh tidak. Kalau tidak tidur tidak apa-apa. Di awal waktu boleh. Setelah sholat isya langsung sholat tahajud boleh. Dan tidak harus tidur. Sholat tahajud itu tidak harus tidur dulu baru kita sholat, tidak. Tapi lebih utamanya, lebih afdolnya anda tidur dan bangun nanti sepertiga malam. Tapi kalau anda mengatakan Ustadz biasa kalau saya tidur tidak bangun kecuali azan subuh, lebih bagus anda tahajud dulu. Namanya sepertiga awal, ada sepertiga tengah, ada sepertiga akhir. Nah, ini juga dahsyat. Ini amalan subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan bahwa di doa ini Allah tidak hanya dengar dari arsy. Ya kan kalau Allah mendengar doa itu dari mana Bapak Ibu sekalian? Dari arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di mana arsy itu? Di langit ketujuh. Sudah di langit ketujuh, di atasnya lagi ada malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Tapi kalau sepertiga malam terakhir, iya. Kalau sepertiga malam terakhir Bapak Ibu sekalian, itu Allah tidak dengar dari atas arsy-Nya, tapi Allah yang turun. Nah, inilah bedanya waktu tahajud. Iya. Di sepertiga awal, sepertiga tengah, dengan sepertiga akhir. Iya. Sepertiga akhir Bapak Ibu sekalian, itu menjelang subuh. Kira-kira kalau kemudian kita bagi isya dari jam 8 misal selesai sampai subuh misalkan jam 5,
maka pertengahannya itu dibagi 3. Jumlahnya itu kalau 9 jam dibagi 3. Jam 9, jam 10, jam 11 sepertiga awal. 12, 1, 2 sepertiga tengah. Jam 3, jam 2 sampai jam 5 ya, jam 2 sampai jam 5 sepertiga akhir. Ini waktu kalau Anda berdoa, Allah tidak dengar dari atas arsy, tapi Allah turun ke langit dunia. Mana langit dunia? Langit yang kita lihat. Jadi langit itu tingkatannya 7 tingkatan. Ya misalnya ini handphone saya tuh. Tingkatan pertama, ini langit dunia. Di atasnya tingkatan 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7. Di atasnya tingkat 7 ada arsy. Nah di arsy ini ada Allah di sana. Kalau Anda berdoa di waktu yang lain, Allah dengar dari sini. Di atas apa? Arsy. Ayatnya ya habis, pas-pas kayak habis ini. Di atasnya arsy. Ayatnya surah Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi ada satu waktu, hanya waktu ini saja, yang kalau Allah mau dengar doa, yang Allah mau kabulkan doa, Allah tidak dengar dari atas arsy, tapi Allah turun ke langit dunia. Allah yang turun. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, nazala rabbukum, Allah turun hanya di waktu yang singkat ini. Kira-kira 3 jam dari jam, kalau isyaknya jam 8 ya, subuhnya jam 5, kira-kira cuma 3 jam ini Allah ada di langit dunia. Setelah itu, setelah azan subuh, naik lagi Allah. Perhatikan, setelah ketika azan subuh, Allahu Akbar, Allah sudah naik lagi. Karena memang Allah itu bersemayam di atas arsy. Ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surah apa? Surah Thaha. Ayat 5. Allah bersemayam di atas arsy, tapi ada satu waktu Allah sengaja turun untuk dengar doa. Dan dahsyatnya, anak muda yang pulang kajian, saya di Alauddin di sana Pak, Masjid Al-Ihsan. Gara-gara dia manfaatkan tahajud ini setelah dia dengar ceramah saya. Bayangkan Pak, dikasih menikah sama orang kaya. Dia kasihan anak luwu jauh. Ya, bukan luwu yang luwu Sulawesi Selatan Pak, luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, merantau di kesini kasihan, suka dengar kajian. Tahu Anda gara-gara apa dia bisa menikah dengan anak orang kaya dan satu-satunya wanita? Jadi ini anak orang kaya, kontraktor Pak, tambang. Dia punya tambang banyak sekali di Kendari, di macam-macam, di Batu Licin, macam-macam. Ini Anda tahu, orang kaya ini cuma satu anaknya, dan itu perempuan, baru selesai dokternya. Perempuan dokter, anak orang kaya. Dikasih menikah dengan siapa? Anak yang dari Luwuk Banggai. Dia cuma kuliah ya, dia teknik, anak teknik, lalu kemudian dia kuliah di Makassar, lalu kemudian dia ikut kajian, dan itu pun dikasih menikah gara-gara apa? Bannya bocor. Ban motornya bocor. Ternyata satu amalannya Pak yang dia tidak pernah tinggalkan. Saya bilang, apa doamu Dek? Dia bilang, Ustaz, tidak pernah saya tinggalkan sholat malam. Dan saya bilang, bagaimana caramu doa minta jodoh? Saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, Engkau paling tahu kondisiku ya Allah. Kalau dengan kondisi begini, anak yatim Pak, dari kecil sudah meninggal bapaknya, mamanya seorang diri, ada adiknya satu di Luwuk Banggai, 2 aja bersaudara, dan dia dapat beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi itu ya dibayari orang pemerintah Pak. Dia tinggal di asrama. Bayangkan di Unhas, jauhnya itu dia pergi ke Alauddin. Jauhnya Pak. Di Rusunawanya Unhas dia tinggal. Dia pergi ke Alauddin. Kajian saya setiap Selasa maghrib isya. Pulang dari Alauddin, bocor ban motornya. Pas bocor, dia dorong itu motor, sehingga mobil Fortuner Pak. Fortuner yang sangat mahal. Ini mini bapak ini, yang sering ikut kajianku juga, yang anaknya dokter. Dia bilang, kenapa Dek? Dia bilang, bocor ban motorku. Dia bilang, itu Bapak, taruh mi dulu di sini, ikut mi, kita pergi cari dulu, lihat-lihat masih ada ke tukang tambal ban, buka. Dia taruh mi motornya di sebuah warung, dia kunci leher, dia naik di Fortuner. Tidak terfikir ini anak bahwa ini calon mertuanya. Ngobrol Pak, di mana Ki? Tinggal di Unhas Pak. Siapa? Kenapa Ki datang jauh sekali? Saya suka dengar kajiannya Ustadz Farrozi Pak. Begini. Dia bilang, oh saya juga rutin di sini. Bang, oh iya tiap Selasa malam di sini. Iya sama-sama. Ada itu kalau antum di Alauddin, ada itu
sampingnya belakangnya Pizza Hut, ada itu masjid belakang pom bensin. Ada pom bensin itu di Alauddin itu yang sebelah kanan. Kalau Unismu sebelah kiri, dia sebelah kanan. Yang sampingnya Yamaha. Itu ada lorong masuk, itu ada masjid besar. Di situ saya kajian dulu sebelum corona setiap Selasa malam, maghrib isya. Oh dia ngobrol Pak, sampai subhanallah. Masuk dia, di mana tinggal? Saya di Rusunawa Pak, tapi saya jarang tinggal di Rusunawa. Di mana selalu? Saya imam di masjid di sana di belakangnya. Di belakangnya itu Unhas ada BTN, di belakang itu dia imam di situ. Dia bilang, "Oh, Anda imam?" "Iya, begini begini." Ini Bapak langsung bilang, "Anda tahu kalau Anda di Petarani ada itu perumahan mewah sekali namanya Mutiara. Sebelah kiri itu Pak. Kalau Anda dari Urip belok kiri, langsung sebelah kiri perumahan Mutiara. Namanya perumahan Mutiara. Di situ rumahnya berjejer itu, tiga berjejer. Orang tak satunya saja sudah mahal, dia punya 3. Dia bilang, "Di mana Anda? Apa Anda bikin di sana?" "Saya imam Pak." Tak kalanya ini orang bilang, "Wah, dalam hatinya ini Bapak juga ini berdoa." Saya tanya juga itu Bapak bagaimana caranya? Dia bilang, "Saya setiap malam tahajud Ustadz, itu saya doakan. Siapa yang lagi keturunanku Ustadz? Istriku itu punya masalah kista, ada kista di rahimnya. Cuman 1 anakku Ustadz, tidak bisa punya anak. Selalu doaku, ya Allah carikan saya menantu yang bisa melanjutkan perjuanganku. Ini harta-hartaku dialokasikan yang baik." Subhanallah. Dan saya tanya, "Kapan Ki berdoa itu Pak?" Dan itu saya selalu menangis Ustadz, ketika sepertiga malam terakhir. Yang tadi saya katakan, Allah turun dari langit, arsy-Nya ke langit dunia. Apa yang dilakukan Allah? Kenapa Allah turun Pak? Hanya di waktu itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa yang minta hajat saya kabulkan, siapa yang minta ampunan saya ampuni, siapa yang bertobat saya terima tobatnya. Hanya di waktu malam itu Allah turun Pak dari arsy-Nya. Anda bayangkan, Allah sendiri yang tanya, siapa yang minta saya kabulkan, siapa yang minta ampun saya ampuni, siapa yang bertobat saya terima tobatnya. Saya tanya ini anak-anak Pak, subhanallah. Saya bilang, "Jadi bagaimana ceritanya, kenapa bisa langsung menikah?" "Ustadz, malam itu dia carikan tambal. Setelah dia cari tambal, dia minta nomor. Setelah dia minta nomor, dia bilang, 'Di mana itu masjidmu?' Dia kirim lokasi ke masjidnya, ke HP-nya itu Bapak. Lalu kemudian dia turun, dikasih bawa ke tambal ban. Setelah itu dia datang, itu Bapak besok sholat subuh." Untuk apa dia datang Pak? Dia mau dengar ini bacaannya. Ternyata ini anggota ini anak teknik memang Pak, tapi kalau mengaji dahsyat. Ya. Mirip-mirip suaranya Muzammil Hasballah. Ya. Saya bilang, "Baik, Muzammilnya Tom Makassar ini bedanya beda nasib ji. Satu terkenal, satu belum terkenal." Subhanallah suaranya Pak. Dia bilang, "Datang Ustaz." Setelah saya sholat dia hampiri saya. Dia bilang, "Mau nggak minum teh dulu di rumah saya?" Dia bilang, "Iya Pak, silahkan, karena Bapak tadi malam tolong saya." Pergi minum teh Pak. Sesingkat itu, bayangkan. Sampai dia minum teh, bahkan ketika dia bawakan teh itu siapa Pak? Itu iya, namanya Nisa, anak perempuannya. Nisa keluar. Pas dibawa keluar itu teh Bapak Ibu sekalian. Ini anak kodok tidak ada perasaannya apa-apa. Iya. Setelah itu dikasih duduk itu Nisa. Lalu dia bilang, "Saya mau nikahkan Anda dengan putri saya." Gemetar itu orang Pak. Gemetar. Dia bilang sama saya, "Tapi awas kau anak muda, habis ini kau kasih bocor ban motormu. Nanti baru kau habis itu kau tunggu mobil Fortuner, baru kau bilang, 'Ih, gara-gara ceritanya Ustaz Forozi.'" Ini tergantung doa bos. Bukan masalah ban bocor ini masalah doa, ya. Bukan ban bocornya, doanya ini yang setiap malam, sepertiga malam terakhir ini yang dahsyat. Ini Bapak berdoa sepertiga malam terakhir, ini anak muda berdoa sepertiga malam terakhir, ketemu doanya Pak. Bayangkan, tidak mungkin kan Bapak ini bikin pengumuman, "Saya lagi cari calon menantu yang soleh." Tidak mungkin. Dia juga berapa orang ditawari, dia katakan, "Ustadz, berapa orang datang lamar putriku Ustadz, mulai dari anak-anak kontraktor, anak-anak pejabat, mau dikasih nikah dengan putriku, apalagi baru selesai dokternya." Dia bilang, "Saya tidak mau Ustadz, karena ini anakku cuma 1, hartaku sangat banyak Ustadz, bahaya kalau tidak dipegang oleh suami yang baik bagi anak perempuanku." Merinding saya Pak. Dia katakan yang paling dahsyat Pak, ini kalau saya izin tutup ceritanya ya. Yang paling merinding saya Pak, karena itu ditelepon di situ mamanya. Jadi dia bilang, "Jadi kamu sudah suka?" Jadi Nisa sudah dilihat, sudah disuruh masuk ke dalam. Dia bilang, "Jadi bagaimana nak? Sudah bisa menikah dengan putri saya?"
Bagaimana kau lihat, kau suka atau tidak? Itu anak menunduk saja. Terus ditanya lagi, bagaimana, kau mau atau tidak nak? Karena saya betul-betul berharap. Itu anak langsung bicara setelah dipaksa, lalu dia mengatakan, Pak, saya mau Pak menikah dengan putri Bapak. Pertama, alasan saya Pak, karena Bapak orang baik. Tapi mohon maaf Pak, satu, saya tidak punya uang. Dua, saya cuma punya satu orang ibu di kampung di Luwuk Banggai. Ada adik saya masih sekolah Pak. Uang bidik misi saya Pak, saya tabung. Gaji saya imam masjid, saya kirim ke orang tua Pak. Bagaimana saya membiayai nanti keluarga Pak? Saya belum mampu Pak. Jadi mohon maaf. Dia bilang, Dek, kalau kau terima, semua urusan pernikahan, rumah, mamamu, semuanya bawa ke Makassar. Saya tanggung semuanya. Telepon saja mamamu. Dikasih, pegang telepon Pak. Merinding dia pencet itu nomor. Baru kemudian diangkat sama mamanya. Mamanya bilang, ya nak, apa kabar? Dia sulit nih menjelaskan, karena kalau dijelaskan pasti panjang. Dia cuma bilang, mak mau kak menikah. Dan dia bilang mamanya, iya menikah, mau kena menikah. Tapi sekarang mak, sekarang. Dia bilang, bagaimana caranya sekarang? Dia bilang, ini anak ini calonnya di depan. Mamanya bilang, di mana uangmu? Di mana? Dia bilang, ini bapaknya, biar besok kau menikah. Biar sekarang saya panggilkan walinya. Orang kaya mah bebas guys. Ya. Kaya. Ya. Suka jadi orang miskin belah ya. Orang kaya bebas ya. Dia bilang, saya urus kalau perlu hari ini menikah. Anaknya bilang, mak sekarang. Mamanya bilang, jangan kau main-main nak. Nggak mungkin, bagaimana sekarang? Subhanallah. Malam itu, pagi itu habis sholat subuh dia telepon. Hari Jumatnya, besoknya. Dia hari Kamis, hari Jumatnya. Enggak. Selasa kajian, Rabu, Kamis, 2 harinya. Saya kan Selasa malam kajian. Dia Rabu pagi bertemu. Toh, Kamis 1 hari pray. Undang bapak mamanya dari Luwuk Banggai, diterbangkan dari Luwuk Banggai dengan anaknya, adiknya, keluarga-keluarganya dibayarkan semua pesawatnya dari Luwuk Banggai. Jumat, habis sholat Jumat, akad nikah. Saya tanya, apa amalannya ini anak muda? Aku bisiki, apa amalanmu dek? Dia bilang, itu di rutin tahajud. Karena kalau sedekah tidak Ustaz, tidak ada uangku bersedekah. Itu apa doanya itu bapak? Tahajud dan doa di waktu malam itu. Jadi kuncinya bukan ban bocor adik-adik. Jangan kau kasih bocor sengaja banmu ya. Baru kau berharap Fortuner datang ya. Mana mini Nisa yang lain ya. Laku mini Nisa ya, mungkin masih ada Nisa yang lain dengan bapaknya. Ya. Pasti kau berharap sekali juga bisa seperti itu. Ya. Dibayarkan panaikmu, dibayarkan pesawatnya mamamu, dikasih tinggal ke rumah mewah, jelas mi warisanmu, jelas mi mobilmu. Masya Allah, dia datang kajian sama bapaknya naik Alphard guys. Setelah dia menikah dia datang pakai Alphard. Saya bilang, weh halal mi tawadi, halal mi. Halal, anu halal itu anu enak. Anu haram anu tidak enak. Subhanallah Bapak Ibu sekalian melakukan Allah. Inilah kekuatan doa. Anda tidak tahu bagaimana caranya Allah mengatur. Maka jangan mi antum pikirkan, doakan saja. Karena tugas kita meminta. Tugas yang mengatur Allah. Jangan balik. Jangan Allah kita suruh minta sama kita untuk kita bangun. Jangan. Kita yang bangun minta sama Allah. Dan doa yang paling dahsyat, sepertiga malam terakhir Allah turun dari arsy-Nya. Dalam 1 pekan setelah sholat Jumat, di habis sholat asar menjelang maghrib. Manfaatkan waktu untuk berdoa. Dan tidak usah dikte Allah kapan dijawab doaku ya Allah. Tidak usah. Allah paling tahu kapan waktunya, bagaimana caranya, dengan siapa Allah kabulkan doa-doa itu. Masih banyak lagi cerita-cerita dahsyat. Tapi memang rata-rata ceritaku cerita anak muda. Iya. Karena yang paling banyak saya bina anak muda, Pak. Iya. Dan itu saya lihat langsung dan saya rasakan langsung. Iya. Ada lagi anak muda gara-gara dia wakafkan motornya 1 untuk Palestina. Tidak lama setelahnya langsung menikah dengan mahasiswi Unhas, gizi. Kemudian anak orang kaya, sudah punya rumah banyak. Jadi awalnya dia naik angkot PT-PT. Pas sudah menikah naik mobil mewah. Saya bilang ngerinya. Itu juga amalannya sedekah. Itu kalau dicerita panjang lagi ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian ya. Ini saja hebat nih Pak, karena mau dulu ini anak muda semua ya. Hebat sekali mau dengar ceramah anak muda ya. Tadi itu dia singgah, saya tahu dia singgah sholat ke sini itu ya. Tapi alhamdulillah gara-gara ndak enak mungkin sama saya ya. Apalagi dibawa kaki materi begini, jadi dia duduk-duduk juga tahu ya. Makasih anak muda ya sudah dengar ceramah. Mudah-mudahan kau amalkan dek. Nah, insyaallah supaya saya juga dapat pahalanya. Ya, baik demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.
ya kisah-kisah inspiratif yang mudah-mudahan kita semua berdoa ya, semoga kita dijadikan Allah orang-orang yang faham tentang agama ini, tahu cara beramal, tahu waktu berdoa, tahu waktu beramal, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua insyaallah. Kita tutup ya supaya diampuni dosa-dosa apa tadi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.